si anak ini juga diduga terpleset karena menginjak rambut hantu Banyu yang memang sedang mengincar anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misteror, Misteri dan Horor. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini, dan bagi kalian yang baru mampir nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan buat kamu yang udah subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video Misteror. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vivisl_. Nah, mungkin kalian udah ngeliat dari thumbnail dan juga judul ya, bahwa di video kali ini Misteror akan ngebahas tentang hantu Banyu Urban Legend Sungai Musi, Palembang. Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan panjang 750 km, sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang pun melintas di atas sungai ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini sangat terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat. Selain terkenal dengan transportasinya, Sungai Musi juga ternyata memiliki cerita rakyat yang sudah lama melegenda, yakni adanya sosok hantu Banyu atau hantu penghuni Sungai Musi. Hantu Banyu ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga yang hidup di sekitaran Sungai Musi, bukan hanya bagi anak-anak, namun juga bagi orang dewasa. Bila seseorang tertangkap oleh hantu Banyu ini, konon katanya mereka tidak akan pernah kembali dalam keadaan. Mengenai asal-usul hantu Banyu sendiri terdapat dua versi. Yang pertama adalah kisah seorang putra mahkota kerajaan yang menderita bau badan dengan putri dari negara seberang. Nah, putra mahkota ini sendiri badannya berbau amis sekali sehingga banyak orang yang menjauhi dan enggan menikah dengannya. Sampai ada seorang raja yang bersedia menikahkan putrinya dengan pangeran amis ini. Namun, ketika pernikahan akan berlangsung, kedua mempelai diarak keliling berdua di dalam sebuah tenda. Hanya dalam waktu setengah hari, si putri yang merasa tidak tahan dengan bau si pangeran lalu nekat menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam. Nah, putri inilah yang dipercaya berubah menjadi sosok hantu Banyu. Sementara dalam versi lain, ada seorang perempuan muda yang sangat menyukai air pasang. Bila air sedang tinggi, maka dia akan diam-diam berenang sehingga membuat marah orang tuanya. Akhirnya, setelah kesabaran itu habis, sementara si anak tetap saja berenang di air yang pasang, maka orang tua si anak ini pun mengutuk anak perempuan mereka menjadi hantu Banyu. Bagaimana? Versi mana yang kalian percayai? Atau kalian punya cerita versi sendiri yang gak aku sebutin di sini? Atau mungkin kalian gak percaya semuanya? Kalian bisa komen di bawah. Untuk sosok hantu Banyu ini sendiri juga ada beberapa versi. Beberapa orang yang mengaku telah melihat hantu Banyu, mereka menyebutkan bahwa hantu Banyu ini berbentuk seperti manusia yang bercampur dengan siamang atau monyet yang kecil. Mulutnya monyong dengan bulu panjang dan tebal menghiasi seluruh badannya. Namun ada juga yang melihat sosok hantu Banyu ini dengan sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang. Wajah hantu Banyu itu juga sangat putih, namun biasanya orang-orang tidak pernah bisa melihat secara jelas mata sosok tersebut. Lalu, kedua tangan makhluk astral tersebut biasanya terlihat sedang memegangi rambutnya yang panjang. Hantu Banyu diyakini sering singgah di rumah para warga yang berada di tepian Sungai Musi. Jadi di sekitaran Sungai Musi itu kebanyakan rumah-rumah masyarakat di sana itu kayak rumah panggung yang berbahan kayu gitu. Dan biasanya rumah-rumah ini mempunyai tangga di bagian belakang rumah untuk mengambil air di aliran sungai. Para warga juga sering berenang dan mandi di belakang rumahnya, sekaligus mencuci pakaian dan perabotan dapur.
Nah, hantu Banyu inilah yang sering membuat jebakan di tangga belakang rumah-rumah tersebut. Ditandai dengan adanya lendir-lendir di pijakan tanah, di mana lendir ini berasal dari tubuh hantu Banyu. Biasanya yang menjadi korbannya adalah para pendatang-pendatang baru di rumah yang ada di sekitar Sungai Musi. Tapi jika tidak ada pendatang baru, maka warga sekitarlah yang akan menjadi korbannya. Karena setiap tahun ada saja korban yang hilang tenggelam di Sungai Musi. Banyak kasus-kasus kematian misterius di Sungai Musi, mulai dari tenggelam, terpeleset, ataupun hanyut saat berenang dan memancing. Kalau seseorang itu tenggelam atau menghilang karena hantu Banyu biasanya memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri dari korban hantu Banyu sendiri yaitu tubuh korban akan timbul di dalam sungai di tempat korban menghilang. Jadi nggak jauh-jauh, pasti kalau menghilang di situ ya timbulnya juga di sana gitu. Dan tubuh korban akan mengapung pada 1 atau 2 hari setelah menghilang, di mana posisi korban hantu Banyu saat ditemukan yaitu akan duduk menunduk dengan kedua tangan memeluk kedua kaki yang melipat. Kondisi kepala bagian belakang juga berlubang, di mana mitosnya bahwa lubang tersebut dibuat oleh hantu Banyu untuk mengisap otak dan isi kepala korban. Sudah banyak sekali korban-korban dari hantu Banyu ini beredar di masyarakat. Jadi ada juga cerita nyata yang terjadi di sekitaran Sungai Musi. Jadi pada saat itu sedang libur sekolah dan seorang anak kecil menginap di salah satu rumah keluarganya di tepian Sungai Musi. Seperti Misteror informasikan tadi bahwa rumah di sana tuh banyak mempunyai tangga kayu yang mengarah langsung ke Sungai Musi gitu. Nah, jadi pada sore hari anak kecil itu berjalan ke tangga belakang sendirian. Tangga tersebut memanglah sering digunakan untuk menghubungkan rumah dan tepian Sungai Musi saat mandi atau mencuci perabotan rumah tangga. Dan setiap sore pun keluarga di sana memang terbiasa mandi sore ya di Sungai Musi. Namun tiba-tiba saat maghrib si anak ini itu tidak bisa ditemukan di rumahnya atau menghilang gitu. Waktu dicari di belakang rumah juga tidak ada, hanya ada sendalnya saja. Seluruh keluarga pun pastinya cemas karena anak kecil itu tidak diketemukan sampai keesokan harinya. Namun beberapa hari kemudian jenazah anak kecil itu muncul tepat di dekat tangga rumah kayu tersebut. Mereka yakin bahwa anak kecil ini menjadi korban hantu Banyu karena saat ditemukan kepala bagian atasnya sudah berlubang. Si anak ini juga diduga terpleset karena menginjak rambut hantu Banyu yang memang sedang mengincar anak tersebut. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan misteri hantu Banyu yang sudah melegenda di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang? Atau mungkin kalian punya cerita atau pengalaman tersendiri dengan hantu Banyu ini? Silahkan kalian bisa komen di bawah. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, share. Dan buat kamu yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan sama video Misteror. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vvwisl_. Assalamualaikum.